aku juga belajarin kok kayaknya banyak banget pendukungnya Pak Prabowo ya gitu. Padahal dulu tuh aku pas 10 tahun terakhir kan udah di luar ya Kak. Jadi aku jarang ngikutin politik kan, dan aku lebih bukan pendukung Pak Prabowo gitu. Nah, akhir-akhir ini aku nonton Kak video-videonya Pak Prabowo tuh apa, dia pernah bicara apa gitu, biar aku tahu konteks lebih banyak gitu. Jadi lu berusaha lebih bertanggung jawab aja Kak sama apa yang mau aku katakan gitu. Nah, cuma kalau proses recordingnya ya itu salsa pada umumnya aja jadi asal gitu kan. Cuma memang aku lebih lebih cek aja Kak data-datanya, secara hukum itu gimana, secara konteks ekonomi itu gimana. Jadi nggak asbun lagi kayak dulu lah. Kalau karena kan aku dulu jadi kan pendapat pribadiku gitu, salah dong aku mau ngomong apa, tapi ternyata nggak bisa Kak, karena itu dijadikan acuan bagi orang lain gitu kan. Oh oke, udah nggak bisa lagi kayak gitu gitu. Sebenarnya yang bikin aku kena mental tuh aku sedih Kak, karena ya gimana pun aku manusia juga gitu ya. Karena ada saat aku lagi sibuk nih bicara di media, ngebuat tuntutan, saat aku buka sosial media di TikTok atau di Threads gitu ya, malah justru banyak yang ngejatohin gitu. Ini sesuatu yang aku rasa skill yang mungkin minus sejuta ya dari beberapa karyawan-karyawan rakyat gitu. Maksudnya Kak, orang demo, itu kan aku bicara setelah ada demo besar 25 Agustus itu, baru aku publish kan. Kak, orang demo udah sampai seperti itu, dihadang sama polisi yang udah kayak mau perang senjatanya. Itu masyarakat yang ngasih mereka makan loh tiap hari. Itu aku udah, kok bisa? Maksudnya harusnya ya, kalau aku ya, aku jadi nggak usah itu deh. Ya, di kantor deh Kak, yang ngasih makan aku kan kantor nih ya, maksudnya dari karena aku karyawan dari gaji. Mereka mau ngomong kapan aja sama aku kan justru aku harusnya welcome dong, karena hidup aku dibiayain mereka gitu kan. Justru malah harusnya semakin welcome gitu kan. Nah, ditambah lagi 68% orang Indonesia itu masih dalam situasi yang miskin Kak. Berarti kan apa yang mereka rasakan, AC, kursi yang mereka rasakan, bisa reses kemana-mana, bisa traveling ke luar negeri untuk studi banding dan lain sebagainya, itu kok bisa hatinya merasa oke melakukan itu saat masyarakat kita itu masih miskin? Aku udah habis pikir Kak, kok bisa gitu mereka kayak gitu. Padahal Kak, ini yang lagi demo juga manusia, sesama manusia gitu loh. Maksudnya apa nggak ada kepengenan mereka keluar terus didengarkan gitu, nih orang kepanasan, kasihan banget, jangan sampai ditembakin water cannon, jangan sampai ditembakin macam-macam, tapi justru mereka malah work from home kayak gitu. Nah, terus udah gitu yang pas tunjangan rumah itu lagi heboh-hebohnya, itu kan semua anggota bukan mungkin nggak semua ya Kak, tapi beberapa anggota DPR malah membenarkan loh, dia ngerasa berhak dapat 50 juta Kak. Itu aku kayak, kalau masyarakatnya dia kayak di Denmark ya, yang orangnya udah nyari orang miskin susah Kak di sini. Yang kalau mau ada orang miskin dicari kemana gitu, ada orang miskin itu susah nyarinya di sini. Kalau udah kayak gitu, dia mau tunjangan istana, dia mau naik karpet terbang, dia mau naik gajah gitu ya ke parlemen, terserah deh gitu kan. Tapi kan ini kan masyarakatnya tuh tercekik banget gitu loh. Terus pajak juga Kak mau dinaikin gitu kan. Aku kayak, kok bisa pajak mau dinaikin, masyarakatnya sesusah itu mau diperas lagi sama pajak, padahal BUMN kita banyak, bayarnya cash semua, rugi gitu kan. Itu kayak aduh, apa ya, kayak aku tega banget gitu loh, kayak aku nggak ada hati gitu. Orang yang punya empati tuh mereka bisa ikut merasakan gitu loh Kak, dan mereka tuh apa ya, sense keadilan itu kenceng. Atau apapun jabatan, kita sama-sama manusia di sini gitu. Jadi apa yang kamu rasakan sakit, kalau aku di posisimu aku akan rasakan sakit itu juga gitu. Jadi kenapa kita nggak bisa relate gitu loh dengan itu. Dan kalau di Denmark contohnya aku lihat ya Kak, mereka punya empati itu kencang banget di sistemnya. Contoh ya, mereka mau bikin kebijakan nih Kak, misalkan ya dia ada tanah kosong, dia membangun suatu fasilitas publik gitu, dia akan ngundang orang-orang di sekitar untuk datang, dia akan presentasi beberapa layout, mungkin ini bisa jadi taman bermain, mungkin ini bisa jadi hutan aja, atau ini bisa jadi tempat di mana kita bisa melakukan aktivitas. Itu masyarakatnya diundang nggak untuk datang, ngelihat langsung diskusinya kayak apa, mengasih opini gitu kan. Karena memang uangnya itu uang masyarakat, mereka di situ tuh duduk karena dia dipilih sama masyarakat gitu kan. Jadi dia harusnya orang yang benar dipilih itu ngerasa beban Kak. Makanya aku sampai sekarang kalau disuruh jadi presiden, jadi DPR, buset itu aku bertanggung jawabnya gimana Kak sama diriku sendiri, dibayarin sama negara yang masyarakatnya miskin, bisa nggak bisa tidur aku kalau untuk jadi kayak gitu kan, karena aku sudah melakukan yang terbaik belum nih, aduh masih ada yang miskin ya, aduh gue tinggal kayak gini. Nah itu kayak aku nggak paham gitu. Dan di sini Kak, PM aja ya, jadi PM Denmark ketemu PM Swedia ketemu sama PM Norway, mereka makan di meja makan yang nggak mewah, makanannya cuma satu, ya seperti masyarakatnya mereka makan, rumahnya mereka. Jadi kalau kakak ke Denmark suatu saat ya, semoga ya berkunjung ke sini gitu, rumah itu Kak ya rata-rata begitu bentuknya, sama gitu ya, gedenya segitu gitu. Dan aku kerja di Denmark, kalau nggak dihitung revoyu berarti 3 tahun, mau 4 tahun kan, bisa beli rumah sama suamiku. Coba kalau di Indonesia Kak, kita kerja udah jadi kaki jadi kepala jadi kali, kapan kita bisa beli rumah gitu kan. Jadi memang sistemnya itu punya empati gitu terhadap masyarakat gitu. Misalkan di sini Kak, pendidikan itu kan gratis ya. Anak mau sekolah sampai S3, mau ngulang lagi S2 gratis Kak. Bahkan dibayar sama pemerintah. Sehingga nggak ada alasan orang miskin tidak bisa sekolah. Karena kalau orang tuanya pun nggak bisa ngasih transportnya dikasih sama pemerintah gitu. Jadi dia dapat, kalau nggak salah sebulan dapat 14 juta untuk setiap anak yang sekolah gitu. Jadi dia bisa nyari dormitory kalau rumahnya jauh gitu kan. Terus bisa transport, bisa bisa beli makan gitu. Nah itu kayak gitu misalkan. Jadi dan PM, anggota parlemen, mereka semua tuh pergi ke kantor ya sama kayak kita kan, naik sepeda, naik transportasi umum, mungkin ada yang bawa mobil, tapi nggak ada mobil Ferrari, mobil kayak gitu-gitu. Itu kalau di Denmark dia punya satu perkataan yang itu aku gila banget sih. Jadi namanya Jantelov. Jantelov itu adalah mereka dari kecil diajarkan bahwa kita semua ini setara. Nggak boleh ada yang merasa lebih baik dari yang lainnya, nggak boleh ada yang merasa lebih hebat dari orang lain. Bahkan aku pernah ya pas baru-baru beli rumah gitu, aku bercanda sama teman-teman dari aku kan, I'm so rich now gitu kan, aku punya rumah gitu maksudnya. Terus ada yang bilang kayak, Tata kamu nggak boleh ngomong kayak gitu kalau di Denmark. Oh kenapa? Kamu ngomong kamu rich itu illegal di Denmark loh. Karena nggak boleh, karena kita semua setara. Nggak boleh kamu harus I'm rich, I'm this gitu, tuh nggak boleh gitu. Jadi
memang budayanya seempatetik itu gitu di sini gitu. Sedangkan kalau kita di Indonesia itu kebalikannya Kak. Kita mengukur kesuksesan dari kekayaan kan. Sebagai dirimu juga punya apa background pendebat gitu kan. Gitu. Aku penasaran proses ya, kalau dulu kita masih private gitu ya, ngomong suka asal-asalan mas siapa sih yang dengar teman-teman doang gitu kan. Nah sekarang kan attention udah banyak nih gitu kan. Sering dipelintir dan segala macam gitu. Tapi aku penasaran seorang Salsa gitu kan. Gimana sih prosesnya Mbak Salsa tuh sebelum ngeluarin pernyataan atau ngomong bikin konten tuh prosesnya kayak gimana sih gitu? Kok bisa tapi menggerakkan gitu? Pengen tahu. Ya, ini juga aku belajar ya Kak Bang Asyar ya, karena kan aku juga baru ya sebenarnya bersuara seperti ini dan pasti aku salah. Dan kemarin aku juga melakukan kesalahan kan karena aku mati-matian membela warna pink itu dan ternyata aku salah ngecek gitu ya kalau ternyata itu AI, ternyata itu enggak, ternyata itu asli dan lain sebagainya, dan aku udah kebetulan bilang pengkhianat bangsa buat orang yang nggak setuju gitu kan. Dan itu tapi memang nggak apa-apa karena memang membuat kesalahan itu kan bagian dari pembelajaran dan cara kita belajar gitu. Jadi kita mau makan teori sebanyak apapun nggak mungkin Kak, kita nggak salah saat kita lagi belajar gitu kan, karena skill yang baru apapun itu kita akan mulai dari nol, sama seperti aku berbicara di publik seperti ini. Sebelumnya aku bicara ngomong aja anak-anak udel karena nggak ada konsekuensi kan. Nah tapi sekarang Kak itu aku baru nyadar juga gitu, karena kan aku naiknya cepet ya, jadi aku nggak tahu apa ya kata-kata aku segede itu ya. Jadi itu kan cuma pendapat pribadi gitu, tapi ternyata banyak di komen yang bilang nggak bisa Kak, kamu tuh udah dilihat gitu loh, jadi nggak bisa kamu asal sekedar ngomong seenak-enak udel, harus hati-hati gitu. Itu aku baru kayak oh iya ya, makanya aku minta maaf kan, karena menurutku ya kesalahan itu natural Kak, dan kalau kita salah kita akuin aja dan kita minta maaf, kita improve. Sebenarnya kan itu kan yang penting, kita berubah perilaku gitu kan. Nah akhirnya sejak saat itu aku lebih hati-hati kan. Jadi kalau misalkan aku mau ngomong apa gitu kan, aku cek dulu datanya, cek dulu, wah double triple cek dulu. Sekarang yang aku lagi berusaha lakukan adalah aku berusaha kolaborasi sih Kak sama ahli hukum, ahli tata negara, sama expert-expert di bidangnya, sehingga saat aku menyampaikan itu juga konteksnya benar. Karena kan aku punya keterbatasan ilmu Kak, aku bukan ahli ekonomi, bukan ahli macam-macam kan, aku cuma corong toa lah untuk menyampaikan gitu. Jadi aku mulai align juga sama orang lain gitu untuk tahu. Terus aku apa ya, alhamdulillahnya setelah banyak bicara juga banyak yang reach out Kak, kayak Kanes, Bang Yasher, ada juga dari parlemen, ada juga dari yang lain-lain yang ngasih aku masukan. Nih Kak, kamu baca nih UU ini, kamu baca. Nah itu aku sambil pelajarin lagi. Terus aku juga belajarin kok kayaknya banyak banget pendukungnya Pak Prabowo ya gitu. Padahal dulu tuh aku pas 10 tahun terakhir tuh udah di luar ya Kak. Jadi aku jarang ngikutin politik kan, dan aku lebih bukan pendukung Pak Prabowo gitu. Nah, akhir-akhir ini aku nonton Kak video-videonya Pak Prabowo tuh apa, dia pernah bicara apa gitu, biar aku tahu konteks lebih banyak gitu. Jadi berusaha lebih bertanggung jawab aja Kak sama apa yang mau aku katakan gitu. Nah, cuma kalau proses recordingnya ya itu Salsa pada umumnya aja, jadi asal gitu kan. Cuma memang aku lebih cek aja Kak data-datanya, secara hukum itu gimana, secara konteks ekonomi itu gimana. Jadi nggak asbun lagi kayak dulu lah. Kalau karena kan aku dulu jadi kan pendapat pribadiku gitu, serah dong aku mau ngomong apa, tapi ternyata nggak bisa Kak, karena itu dijadikan acuan bagi orang lain gitu kan. Oh oke, udah nggak bisa lagi kayak gitu gitu Kak, gitu Bang Azhar. Great power with great responsibility ya. Betul banget itu, aku belajar banget sih Pak, parah sih itu ya. Tapi kan kalau aku lihat nih banyak yang akhirnya terinspirasi untuk lebih artikulatif. Beberapa konten di timelineku, beberapa kreator yang sifatnya public speaking, terus gimana bisa confidence ngomong di depan orang dan segala macam, itu anak-anak muda banyak yang entah dia ikut online course-nya atau ngikutin beberapa penyiar radio yang akhirnya bikin podcast atau bikin course. Itu aku lihat antusiasnya cukup banyak anak-anak muda sekarang untuk bisa artikulatif gitu ya, dan pede sama cara ngomongnya. Ya. Nah, tapi kalau misalnya, tapi kan gini, tugasnya salah satu deh, gue juga jadi takut salah ngomong jadinya. Salah satu tugasnya speakers adalah menginfluence atau menggerakkan, ya kan? Ngapain lu ngomong di depan publik, di depan orang, di depan kamera kalau nggak punya agenda, kayak gitu kan? Tapi kan orang bisa ngerasain nih isi dari si speaker ini, keyword-keyword apa yang dia pakai, perspektif yang dia lihat dari sebelah mana segala macam, kayak gitu-gitu kan? Boleh nggak spill gimana caranya bersuara dengan baik dan efektif supaya suara kita tuh lebih menggerakkan? Terus bisa kasih contoh nggak struktur yang baik dan tidak baik tuh kayak gimana nih? Mungkin banyak yang mau belajar dari ini dulu aku latihannya bertahun-tahun ya. Jadi aku tuh kan memang dulu tim debat ya Bang, dan Banes gitu kan. Itu aku ikut dari SMA sampai aku lulus kuliah. Jadi lumayan 5 tahunan aku debat, berarti lama juga lah gitu. Nah dulu itu, ini aku share ya, dulu waktu aku dulu debat itu teman-teman aku tuh bahkan di depan kaca aku ngomong. Bahkan kadang-kadang praktek yang paling menjijikan adalah aku record suara, dengerin lagi suara sendiri, itu menjijikan sekali, karena kan jijik ya denger suara sendiri tuh, aduh gitu. Terus nah, cuma sebenarnya dari melakukan itu Kak, kita jadi sadar, oh aku tuh kebanyakan ngomong gitu, atau aku kebanyakan gitu kan, oh oke itu kurang gitu. Terus pas ngomong ini kok nggak nyambung ya, oh berarti diperbaikin lagi gitu. Jadi dulu itu kalau memang setiap aku debat, itu waktu pas aku masih junior, itu setiap hari latihannya Kak, setiap hari tidak ada bolong. Bayangkan selama bertahun-tahun. Jadi setiap hari tidak ada bolong. Waktu aku baru masuk kuliah, aku lawannya sama kakak kelas yang udah 4 tahun lebih tua dari aku. Jadi tiap hari tuh aku dibantai sama dia gitu kan, diketawain apa segala macam gitu. Tapi dari situ kan kita belajar cara dia berpikir gitu kan. Oh, ini yang harus ditingkatin dan lain sebagainya gitu. Jadi memang kalau kita mau lebih bagus public speaking, emang latihan, gak ada cara yang
nggak ada cara yang bisa mengalahkan latihan menurutku gitu. Jadi sering-sering ngomong depan kaca, nge-record suara sendiri walaupun menjijikan, tapi itu cara kita bisa jadi lebih baik gitu kan. Dan kalau sekarang aku ngomong mungkin kayak udah natural kali ya Kak, tapi kan dulu debatnya bahasa Inggris Kak. Bahasa Inggrisnya aku ala pamulang ya kan, nggak pernah sekolah di luar, semuanya bahasa Indonesia gitu kan. Jadi kan aduh jelek banget bahasa Inggrisnya gitu, apalagi kita kalau ngomong error gitu kan. Jadi kayak udah aduh acak adut gitu. Itu latihan itu dengan ngomong gitu. Nah cuma kalau tadi Kak nanya mungkin bisa pakai teori apa gitu ya. Jadi gini, kalau mau bikin argumen, ini memang teori debat ya. Jadi kalau mau bikin argumen, kita tuh pakai metode AREL namanya. Jadi A itu argumen, R-nya itu reasoning, alasan, E-nya itu evidence. Buktinya apa? Datanya apa? L-nya itu link back. Jadi kita conclude lagi. Jadi misalkan pertama argumen ya, kita mau bilang kalau DPR ini diisi oleh orang-orang yang tidak capable. Apa alasan pertama? Karena mereka masuk ke sana dengan cara jalur popularitas. Jadi yang masuk adalah orang-orang yang populer, gitu kan? Alasan kedua, karena masyarakat kita masih miskin sehingga gampang untuk dapat serangan fajar. Jadi karena mereka cuma bisa fokus ke depan mata kan. Oh, aku butuh makan, oke aku butuh duit gitu. Nah, akhirnya kena lah dengan serangan fajar itu yang dilakukan gitu kan. Terus alasan ketiga, nggak ada screening juga untuk bisa masuk anggota DPR yang gimana-gimana. Selama kamu populer, kamu masuk gitu. Terus alasan keempat, akhirnya orang-orang yang nggak punya duit, kan ada yang bilang 40 miliar datanya untuk bisa masuk ke dalam DPR modalnya gitu kan. Ya akhirnya mereka pergi kemana? Ke konglomerat untuk nyari modal. Akhirnya pas mereka mau masuk, mereka memperjuangkan kepentingan siapa gitu kan. Nah makanya kapabilitas tuh udah nggak ada di situ. Yang ada cuma tadi popularitas gitu kan. Evidence, jadi R-nya udah 4 tuh ya. Satu memang popularitas, kedua memang masyarakat yang masih miskin ya kan, ketiga memang tadi memang budayanya butuh duit yang banyak gitu. Jadi mereka ke konglomerat gitu kan. Nah, terus baru masuk ke evidence. Evidence-nya apa? Gitu. Bahkan bisa tadi evidence-nya dimasukin ke setiap reasoning tadi gitu kan. Ya evidence-nya ya ini. Makanya coba misalkan kita lihat sekarang orang-orang yang duduk di Komisi Mineral dan Energi, penyanyi gitu kan. Nah, terus siapa yang kayak Bang Komeng itu kan bilang kan, saya ditaruh di sini Pak, saya tuh bilang nggak tahu Pak ini kerjanya apa, ilmunya gimana, tolong ngajarin saya, kan dia bilang gitu kan. Ada kan, jadi dia secara jujur menyatakan itu. Nah, yang orang-orang nggak punya kapabilitas disuruh bikin undang-undang Kak, gitu, untuk masyarakat Indonesia. Yang kedua, saat mereka kepentingannya bukan di masyarakat, karena tadi itu investmentnya datang dari konglomerat, ya mereka akan bikin undang-undang titipannya dari konglomerat itu yang ke arah kapitalis, bukan ke arah pro rakyat gitu kan. Indonesia itu kan kalau Pancasila kita lihat itu sebenarnya sangat sosialis sebenarnya kan, kesejahteraan untuk semua masyarakat, persatuan, nggak ada kapitalisnya dari Pancasila itu. Tapi kan sebenarnya kebijakan kita tuh kapitalis sekali gitu, selalu berpihak ke perusahaan, selalu berpihak ke orang-orang kaya, orang miskin selalu disingkirkan gitu kan. Nah itu jadi link backnya kenapa DPR itu nggak capable, karena memang tadi keempat itu dengan data yang seperti itu. Selesai, itu satu argumen gitu. Nah mungkin kalau aku mau bikin mau bikin reels gitu ya, mau bahas tentang sesuatu ya aku akan pakai itu, areal itu. Jadi apa argumenku, reasoningnya apa, evidence-nya apa, link back-nya apa. Kayak waktu aku ngajak debat itu kan, aku bilang aku mau challenge dia ngomong ini tolol gitu, evidence-nya aku adalah debater. Jadi aku bukan orang kaleng-kaleng nih. Kalau kamu bisa kok debat sama aku bukan orang yang kaleng-kaleng, dan aku mau ini dilakukan secara profesional. Link back-nya ayo segera laksanakan gitu. Jadi bulat gitu, jelas gitu kan arahnya mau ngomong apa, reasoningnya apa, evidence-nya apa, link back-nya apa gitu. Itu sih Kak, bisa dipakai mungkin buat yang lain juga. Berarti kalau bisa jawabannya bukan Yonda tahu kotanya saya ya? Aduh. Oke. Nggak, yang ngomong yang nggak tahu buat tanya saya, kalau dia adalah kita bertiga nggak apa-apa. Nggak dibayar gitu kan sama masyarakat tuh ngomong begitu kan. Nah itu makin membagongkan gitu. Ini kita ngepot sedikit. Kira-kira dirimu cukup passion nggak kalau misalnya meluangkan let's say 1 jam per minggu buat ngajar anak muda debat? Gua mau fasilitasi kalau mau. Nah itu kita harus lihat lagi sih kayak dengan kapabilitas dan waktu dan energi aku gitu. Tapi jadi aku itu sebenarnya debat cuma sampai tahun 2023 Kak. 2024 tuh aku cuma ikut kejuaraan yang di Asia itu kan, yang aku menang itu. Aku cuma ikut kejuaraan itu, tapi aku udah gak debat lagi. Karena 1 tahun itu aku coaching universitas lain gitu. Dan justru kebahagiaan terbesar tuh bukan dari kemenangan Kak, dari nge-coach orang. Karena saat kita nge-coach orang, mereka juara. Wah itu rasanya Kak, namanya terharu yang ngerasa ini orang dari dia susah ngomong bahasa Inggris sampai dia menang gitu kan. Wah gila gitu. Jadi aku juga kepikiran nih mungkin bisa juga gitu ya, bisa bikin lagi. Tapi kan aku juga ilmunya udah karatan ya Kak, udah 10 tahun gak pernah debat. Karatan aja udah bikin gonjang-ganjing Indonesia, apalagi kinclong kan, bahaya juga nih. Jadi kalau pendengar di sini yang mau ngedukung dan pengen ngerasain diajarin debat sama Mbak Salsa, coba tulis di kolom komen, kita lihat antusiasnya seberapa banyak. Iya kan? Ya kalau banyak kayak kita bikin ya. Iya, sip. Alright. Bi, kamu mau nanya? Iya, ini kalau udah mulai agak bergeser, kayaknya saya harus balikin lagi ke jalur utama. Ngomongin soal kapitalis nih Mbak Salsa, sebagai HR dan juga karyawan pada masanya gitu kan. Sangat relate banget lah gitu. Maksudnya kita pengen menjadi sebuah society yang sosialis, tapi unfortunately dari sistemnya ataupun dari regulasinya masih banyak yang kapitalis. Nah, akhirnya banyak nih Mbak Salsa yang kita perhatiin ketika kemarin movement gitu kan, banyak orang yang pengen bersuara, tapi karena mereka mungkin terikat dengan pekerjaannya dan mencari nafkah dan masih urus keluarganya gitu kan, jadi mereka entah nggak bisa, nggak pede, atau nggak tahu gimana caranya, atau bahkan memang mereka menghindari jadinya untuk bersuara. Tapi mungkin mereka juga tahu bahwa ini kalau gue nggak berisik gitu ya, ini juga akan mempengaruhi hidup gue gitu. Jadi
at the same time mereka punya desire untuk ikut bersuara, tapi at the same time karena masih dikelilingi dengan kapitalisme gitu kan, maka mereka juga harus bisa ngebalance ini. Nah, mungkin Mbak Salsa punya tips nggak sih gimana caranya untuk teman-teman yang berada di posisi tadi gitu kan bisa tetap berisik dan ikut mengawasi tanpa kehilangan ya pijakan hidupnya mereka sehari-hari yang mungkin memang masih berada di sistem kapitalis tadi. Ya, dan menurutku sebenarnya apapun yang kita lakukan tuh bisa berkontribusi ya Kak untuk membangun bangsa gitu. Untuk orang-orang yang mama atau bapak-bapak yang punya anak-anak kecil, dia mengajarkan kejujuran aja. Sukses itu bukan kaya aja, itu udah mengubah generasi banget sebenarnya. Karena kan generasi itu dimulai di keluarga kan Kak, dimulai di rumah. Apa yang kita diskusikan gitu, dia ngajarin anak tuh gak harus ranking 1, yang penting dia menjalankan itu dengan jujur. Gitu, yang harus diapresiasi saat dia nolongin temennya yang dibully atau dia ikut sedih saat temennya sedih. Nah, yang kayak gitu-gitu yang harus kita tekankan gitu kan. Karena memang kalau kita ngomong generasi boomers ini Kak, udah gak ada obat, itu udah gak bisa berubah gitu. Kita tinggal tunggu ganti generasi sebenarnya. Nah, tapi kita siapin nih generasi nextnya gitu. Dan yang kedua juga aku berempati banget ya Kak terhadap kalau orang nggak bisa bersuara dengan lantang, Kak, aku pun kalau aku posisinya di Indonesia mungkin aku nggak akan seperti ini. Aku sadar diri, aku bisa ngomong kayak gini karena aku di Denmark, gitu. Dan walaupun aku udah di Denmark, masih aja dikirimin surat kan ke perusahaan. Ada yang bilang aku provokator segala macam, harusnya dipecat gitu kan. Dan itu memang ada. Dan aku dipanggil juga, ditanya sedang melakukan apa. Karena kan aku nggak pernah gembar-gembor juga, aku tetap masuk kerja seperti biasa gitu kan. Dan akhirnya aku jelasin gitu. Dan justru mereka malah, wah ini jatuhnya malah jadi harassment ya. Malah aku dikasih libur 3 hari. Wah kamu capek banget sih pasti, udah kamu libur aja deh dari hari, aku memaksa kamu untuk libur dari hari kemarin Rabu sampai Jumat, nggak usah potong cuti, libur aja karena kita mendukung. Malah begitu kan. Tapi maksudnya kan tidak seperti itu Kak, kenyataan yang kita hadapin di Indonesia. Bahkan beberapa temanku yang kerja di BUMN, mereka kontak dan bilang kalau Kak, gue tuh nge-repost lu, dimarahin sama bos, janganlah, nggak usah kayak gitu-gitu, jadi gue cuma bisa nge-like, maaf ya gitu. Dan itu aku kayak marah banget ya, maksudnya kamu tuh mempekerjakan orang, iya di waktu yang dia harus bekerja, di luar itu kan dia manusia yang punya hak untuk berbicara dan lain sebagainya. Tapi again, kita nggak bisa mengubah ya Kak, kita cuma bisa mungkin menginfluence sedikit-sedikit untuk generasi mendatang gitu kan. Tapi aku paham Kak rasanya. Dan juga yang ketiga Kak, kalau kehidupan kita belum sejahtera, susah Kak kita untuk harus mau meresikokan semua ini gitu. Karena apa ya Kak, maksudnya dari mulai tadi itu ya pencemaran nama baik yang begitu besar itu, kalau itu kan itu nyata, bisa dilihat aja di TikTok di mana-mana gitu kan, pembunuhan karakter yang begitu besar. Kalau mereka masih butuh image itu, masih harus bergantung gitu ya dengan hal-hal yang seperti itu, kan nggak mungkin Kak mereka meresikokan itu, keluarganya harus nggak makan karena untuk bersuara gitu kan. Jadi aku berempati sekali. Dan bahkan teman-teman nge-like, nge-share, nge-komen aja itu udah sangat berarti Kak. Menurutku 17+8 bisa sampai ditanggapi, sampai mereka bikin konferensi, itu kan nggak terjadi sebelumnya Kak. Presiden ikut ngebahas, itu kan nggak terjadi sebelumnya. Orang protes kayak apa, didiamin aja gitu kan. Karena ini topiknya, itu kita bersatu untuk menyuarakan topik ini dengan segala macam cara gitu Kak. Dari mulai tadi tuh, dari mulai nge-share, nge-post, nge-komen, atau mereka bikin konten sendiri gitu. Dan yang untuk udah memang berani bikin konten sendiri, ya mungkin jalannya itu belajar untuk lebih banyak public speaking, belajar untuk mempertajam argumennya gitu. Karena kita harus bikin ini viral. Orang yang bisa berargumen dengan logis, membahas ide, bukan personal, itu harus dikedepankan. Dan budaya gosip itu harus mati di Indonesia Kak. Karena kalau itu masih banyak, masih viral terus, kita ngomongin gosip kehidupan orang lain, itu masih dijaga terus, kita nggak akan maju Kak. Karena apa? Gampang mereka untuk ngelempar topik-topik kayak gitu, sementara mereka lagi melenggang apa? Jadi orang atensinya semua ke gosip gitu kan, ke kehidupan selebriti yang mau kita omongin sampai mulut kita pindah ke mata juga nggak akan mengubah kesejahteraan hidup masyarakat gitu kan. Jadi memang aku tuh sangat menentang ya Kak budaya gosip di Indonesia, karena itu sangat tidak mencerdaskan bangsa Kak, sangat tidak mencerdaskan bangsa. Makanya ini saat kita bersuara pun yang diserang personal. Suami kamu kerjanya apa? Oh dia perwira NATO ya. Oh padahal itu kayak apa hubungannya gitu loh. Oh kamu cucu Soeharto. Oh kamu adalah ponakan opung lagi sekarang dibilangnya. Kalau memang aku ponakan orang-orang kaya itu ngapain ya? Aku kerja susah keluar negeri ya, kan tinggal di Indonesia enak ya. Udah nggak usah ngapa-ngapain gitu kan. Gitu. Jadi itu sih Mbak Nes. Dan menurutku nggak usah terlalu pressure diri sendiri terlalu keras, karena dengan kalian menjadi manusia yang baik, manusia yang mau tetap jujur di tengah sistem yang seperti ini, manusia yang mau tetap menyebarkan kebaikan, mendidik anak dan keluarga kalian dengan kebaikan, itu udah kontribusi yang luar biasa. Karena budaya korupsi ini udah beratus-ratus tahun sejak zaman Belanda. Aku nonton dokumenternya Max Havelaar tentang Multatuli, itu ada di YouTube kalau teman-teman cari, 1978. Sedih banget teman-teman, 200 tahun yang lalu sampai hari ini masih sama budaya kita. Berarti kan tidak dihancurkan budaya itu, karena itu bisa kita hancurkan dari rumah Kak. Dari rumah sambil kita tetap ngawal pemerintah gitu, dengan apapun yang kita bisa lakukan gitu sih menurutku. Nah, gimana nih dengan segala proses yang sudah terjadi, gimana kita biar tetap unite untuk ngawasin karyawan-karyawan kita nih? Ada saran nggak dari dirimu Mbak Salsa? Ya, kalau dari aku sih Kak, kita tetap pertama Kak, kita harus apresiasi juga. Kalau mereka ada progres, itu harus kita apresiasi, karena apresiasi, pujian itu yang ngebuat orang jadi bersemangat sebenarnya. Itu udah ini ya Mbak ya, udah sistem dasar manusia memang udah seperti itu ya. Saat kita diapresiasi, kita malah makin semangat. Jadi kita apresiasi Kak, setiap mereka bergerak ke arah yang baik harus kita apresiasi. Tapi yang kurang itu tetap kita suarakan, tapi kita juga realistis Kak dalam bersuara. Maksudnya kita tahu, oh kayak RUU perampasan aset nih, kan udah masuk prolegnas tuh. Gitu kan, oke, terus berarti apa yang bisa kita lakukan? Kita edukasi, ini tuh tentang apa, RUU-nya, resikonya bisa ada apa, dan lain sebagainya, sambil kita mengawal, dan jadi topik itu hidup terus gitu kan. Nah, yang kemarin itu kan ada yang anggota dipecat, masih ada yang belum. Nah itu aku masih suarakan terus gitu kan, karena itu bisa jadi gini loh, partai politik harus tahu, di tahun 2029, tahun 2030, ini yang menjadi masyarakat produktif itu makin besar, yang muda-muda ini makin banyak sebenarnya kan. Nah, yang muda-muda itu beda dengan cara mereka dulu. Kita lebih kritis, kita banyak informasi, dan kalau memang nama buruk mereka itu nggak dibangun dengan baik,
itu nggak akan goal mereka gitu. Nanti kita bisa lihat aja kalau mereka tetap nggak mau ya mengubah ya, mendengarkan aspirasi dari rakyat, itu kita lihat di tahun 2029 gimana posisi mereka nanti gitu. Nah itu semoga menurutku mereka pun mau lebih berbenah ya Kak, karena dunia sudah berubah Kak. Ini bukan dunia boomers lagi yang mereka bisa forward message ratusan kali gitu kan, ayo kamu harus minum minyak kayu putih, diminum kalau bisa ditenggak, terus semua orang melakukan gitu. Kita kan bukan generasi yang kayak gitu gitu. Nah itu menurutku terus kita apa ya Kak, terus kita bicarakan mungkin influencer gitu yang punya platform, nggak apa-apa lanjut lah dengan platformnya, tapi mungkin bisa lah sedikit-sedikit dibahas tentang ini. Jadi message kesadaran politik ini juga menyentuh segala lapisan masyarakat Kak. Karena sebelumnya aku termasuk ya, aku orang yang apatis politik tuh. Jadi kayak sebelumnya tuh aku kayak udah, karena apapun yang gue lakukan gak akan berubah gitu. Nah tapi sekarang kita udah punya bukti nih teman-teman, saat kita bersatu, saat kita kompak, mereka mau nggak mau mendengarkan, karena mereka nggak mau kan negara ini jadi kayak Nepal. Karena kalau masyarakat ngamuk, yang paling bahaya tuh mereka loh sebenarnya, bukan kita Kak. Karena kita nggak mungkin menyerang sama warga. Ngapain kita menyerang sama warga? Itu pernah terjadi tahun 98 dan kita belajar dari situ kan. Yang diserang, yang rumahnya akhirnya dijarah siapa? Pemerintah gitu kan. Jangan sampai dong. Makanya kalau bisa dibangun lagi kepercayaan terhadap pemerintah itu gitu. Dan ini aku lagi kedepankan banget nih Kak, gimana caranya transparansi Kak. Jadi kalau meeting, anggaran segala macam itu dibuka kepada publik, dan itu hak kita karena ada undang-undang tentang keterbukaan akses informasi publik. Jadi kita punya hak sebenarnya, dan semoga mereka mulai mau membuka itu biar kita tahu Kak, sebagai masyarakat kita tahu siapa yang berkhianat sama kita, siapa yang memang pro rakyat. Karena aku yakin nggak semua orang kok di parlemen itu seperti yang kemarin-kemarin kita gemborkan gitu. Bahkan banyak yang bilang itu mungkin sebagian kecil yang begitu. Maksudnya yang masih kerja, yang masih benar-benar mau jujur juga banyak, aku yakin Kak. Tapi kan negativity bias ya Mbak Nes ya, secara psikologi kita lebih tertarik ke informasi yang negatif bukan yang ke positif. Jadi yang positif pun harus ditunjukkan gitu mulai sekarang gitu sih. So, aku sih udah, maksudnya ini cukup komprehensif dan nggak terlalu maksudnya kayak aku rasa ini cukup berimbang, dan topik dan jawaban dirimu juga bukan menyudutkan salah satu pihak, malah mungkin bisa menginspirasi orang, dan dapat anak-anak yang mau belajar debat atau belajar public speaking juga bisa dapat insight dari dirimu caranya gimana gitu. Semoga podcast kita tidak diserang buzzer atau tiba-tiba ada yang nongol tukang bakso di depan kosan kita di Bali ya, mudah-mudahan ya. Mohon maaf nih Pak, saya cuma ngobrol doang, jangan ya Pak ya, jangan. Ya, nanti dikawal ya Bang, kalau sampai kita kawal aja, no viral no justice kan. Iya benar-benar. Oke, Mbak Salsa, thank you so much. I think kita udah dapat banyak inspirasi juga gitu ya. Dan ini kita bukan cuma sekedar ngomongin momentual kemarin, tapi this movement tuh menurut aku personally membangkitkan awareness yang cukup masif gitu ya untuk orang-orang melek baik secara politik dan pengaruhnya ke kehidupan pribadi. Even aku sama Yaser pun juga sama gitu. We're not a really political person gitu. Tapi ketika kemarin kita ngelihat banyak teman-teman masih pada muda-muda dan itu maksudnya bersatu juga untuk menyuarakan sesuatu dan masih kita rasa mewakili gitu kan. Jadi aku rasa movement-movement seperti ini memang idenya perlu didukung gitu. Terlepas dari orangnya siapa dan segala macam, kita memang perlu memilih dan memilah mana yang kapabilitasnya juga sesuai. Seperti halnya kamu akhirnya berkolaborasi dengan orang-orang lain, itu kita support banget gitu kan. Dari kita support dari sisi emotional intelligence-nya, empatinya, untuk ngebalikin lagi ke diri sendirinya gitu kan, dengan harapannya movement ini nggak hanya dari satu pintu, tapi juga bisa dari membangun awareness dan juga pergerakan dari pintu-pintu lainnya. Sehingga tadi, kalaupun memang kita nggak bisa merubah orang lain, tapi kita bisa merubah diri kita sendiri, lingkungan kecil keluarga kita, sehingga akhirnya setidaknya kita bisa berkontribusi untuk generasi yang lebih baik berikutnya. Ya teman-teman, sekarang menurutku saatnya memang kita bangkit dan aware sama politik gitu ya. Karena seperti yang kita lihat teman-teman, kalau kita nggak bangkit dan kita nggak bersatu, mereka itu udah anak-anak jidat, mau lakuin apapun sesuka hatinya. Dan kelas menengah itu berkurang 20% dalam beberapa tahun terakhir. Berarti sebenarnya negara ini tidak sedang baik-baik saja secara ekonomi teman-teman. Dan mereka mau naikin tunjangan lagi dengan adanya kayak gitu kan kemarin kalau nggak dibatalin gitu ya. Jadi kita memang harus melek politik, karena politik itu benar-benar berkontribusi langsung terhadap hidup kita. Harga beras itu bagian dari kebijakan, harga minyak dan lain sebagainya itu bagian dari kebijakan. Jadi yuk sama-sama kita kawal, kita bangun bangsa kita dengan kapasitas masing-masing. Apapun itu kontribusinya, semuanya baik buat bangsa selama memang intensinya juga baik, bukan untuk memecah belah, bukan untuk menjelekkan satu pihak. It's okay, kita kontribusi dengan cara masing-masing. Dan kalau ada kritik, oke, 17+8 itu nggak sempurna, bener, tambahkan. Kok nggak pernah bahas ini, harusnya bahas ini juga. Cuma suarakan gitu, karena kita manusia pasti nggak sempurna, pasti ada kekurangan, keterbatasan waktu, keterbatasan energi. Yuk sama-sama kita bangun bangsa ini. Mungkin kalau nggak kita yang ngerasain, at least anak cucu kita lah udah hidup dalam kesejahteraan gitu, seperti seharusnya negara ini. Itu aja sih.